Gua mau mulai dengan satu kalimat yang mungkin bikin lu langsung defensif. Gaji lu nggak cukup buat nikah. Bukan karena lu kurang kerja keras, bukan karena lu boros, tapi karena hampir tidak ada yang pernah duduk dan hitung angkanya dengan jujur sebelum memutuskan untuk menikah. Dan malam ini gua akan hitung itu buat lu. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis, kita ngomong yang bener. Sebelum lu marah dan tutup video ini, gua minta satu hal. Dengerin dulu sampai habis, karena kalau lo menikah tanpa memahami angka yang akan gua kasih malam ini, lo mungkin akan menyesalinya bertahun-tahun kemudian, dan gua tidak mau itu terjadi ke lo. Mari kita mulai dari angka pertama yang paling sering bikin orang kaget, biaya pernikahan. Survei dari berbagai lembaga keuangan menunjukkan rata-rata biaya pernikahan di kota besar Indonesia sekarang berkisar antara 50 juta sampai 200 juta rupiah. Itu untuk satu hari. Satu acara yang selesai dalam 8 jam. 50 juta di batas bawah itu sudah termasuk gedung sederhana, catering untuk 300 tamu, dekorasi minimal, baju pengantin sewa, dan dokumentasi foto video basic. Kalau lo mau yang sedikit lebih layak di mata keluarga dan lingkungan, 100 juta ke atas. Dan banyak pasangan yang bahkan tidak sadar mereka sudah menghabiskan lebih dari itu, karena biaya terus bertambah selama proses persiapan. Sekarang gue tanya, lo punya 100 juta cash sekarang tanpa utang, tanpa pinjam sana-sini, tanpa kredit yang harus dibayar 2 tahun ke depan? Kalau jawabannya tidak, lo belum cukup siap secara finansial untuk menikah. Tapi tunggu dulu, biaya nikah itu baru permulaan. Ini yang hampir tidak pernah dihitung orang sebelum menikah. Biaya setup rumah tangga baru. Setelah menikah, lo butuh tempat tinggal. Kalau lo sewa di Jakarta dan kota besar lainnya, kontrakan yang layak untuk pasangan baru itu minimal 2 juta sampai 5 juta per bulan. Setahun, 24 sampai 60 juta hanya untuk tempat tinggal. Tapi, itu belum termasuk isi rumahnya. Kasur, lemari, meja makan, peralatan dapur, mesin cuci, kulkas, perlengkapan rumah tangga dasar itu bisa menghabiskan 20 sampai 50 juta rupiah. Dan itu kalau lo beli yang standar, bukan yang mewah. Jadi dalam tahun pertama pernikahan saja, di luar biaya nikahnya, lo sudah keluar 40 sampai 100 juta hanya untuk setup kehidupan bersama. Dan penghasilan lo tetap sama seperti sebelum menikah, tapi pengeluaran lo berlipat ganda. Sekarang mari kita bicara tentang yang paling sering diabaikan, biaya anak. Data menunjukkan rata-rata jarak antara pernikahan dan kelahiran anak pertama di Indonesia adalah 1 sampai 2 tahun. Artinya, dalam 2 tahun pertama pernikahan, kemungkinan besar lo sudah punya tanggungan baru. Biaya persalinan di rumah sakit swasta kelas menengah 8 sampai 40 juta rupiah tergantung normal atau sesar. Perlengkapan bayi tahun pertama 30 sampai 50 juta. Susu formula kalau tidak bisa ASI eksklusif 8 sampai 12 juta per tahun. Dan ini baru tahun pertama. Dari lahir sampai anak lo lulus kuliah, seperti yang pernah gua bahas sebelumnya, angkanya bisa mencapai 1,2 miliar rupiah per anak. Jadi sekarang kita punya gambaran yang lebih lengkap. Tahun pertama pernikahan, biaya nikah 100 juta, setup rumah tangga 50 juta, persalinan 20 juta, perlengkapan bayi 50 juta. Total minimal 220 juta dalam 1 tahun pertama, di luar pengeluaran rutin bulanan lu yang tetap berjalan. Dengan gaji berapa lu bisa menanggung itu semua? Dan ini yang perlu lu jawab dengan jujur sebelum lu mengucapkan ijab kabul. Sekarang gue mau bicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka. Tekanan finansial adalah penyebab utama perceraian di Indonesia. Bukan karena tidak cinta, bukan karena selingkuh, tapi karena 2 orang yang tidak siap secara finansial mencoba membangun hidup bersama di atas fondasi yang rapuh. Dan fondasi yang rapuh itu tidak langsung hancur, dia retak pelan-pelan. Dimulai dari pertengkaran kecil soal uang. Siapa yang bayar ini? Kenapa pengeluaran bulan ini membengkak? Kenapa tabungan tidak pernah nambah? Kenapa selalu kurang? Pertengkaran soal uang yang terus berulang, itu yang perlahan menggerogoti cinta yang paling tulus sekalipun. Dan itu bukan salah cintanya, itu salah persiapannya. Gua mau kasih lo gambaran konkret. Misalkan gaji lo 7 juta per bulan. Setelah potong untuk kebutuhan pribadi minimal, makan, transportasi, komunikasi, pakaian, anggaplah lo bisa sisihkan 3 juta per bulan. Itu asumsi yang sangat optimis. 3 juta per bulan.
Untuk menabung 100 juta biaya nikah saja, lo butuh 33 bulan. Hampir 3 tahun menabung tanpa menyentuh uang itu sama sekali. Tapi lo juga butuh dana darurat, lo juga butuh investasi untuk masa depan, lo juga butuh persiapan untuk biaya anak, lo juga butuh setup rumah tangga. Dengan 3 juta per bulan, itu semua tidak akan cukup dalam waktu yang wajar. Itulah kenapa gue bilang gaji lo nggak cukup buat nikah. Bukan karena lo tidak layak untuk bahagia, tapi karena matematikanya tidak berbohong. Jadi apakah ini berarti lo tidak boleh menikah kalau gaji lo masih kecil? Tidak, gue tidak bilang itu. Yang gue bilang adalah, menikah tanpa perencanaan finansial yang matang itu bukan romantis, itu ceroboh. Dan yang menanggung konsekuensinya bukan hanya lo, tapi pasangan lo dan anak-anak lo yang belum lahir. Ini yang perlu lo lakuin sebelum memutuskan menikah. Pertama, hitung total biaya yang dibutuhkan secara realistis. Bukan estimasi yang lo inginkan, tapi angka yang jujur. Biaya nikah, setup rumah tangga, dana darurat pasca nikah, dan persiapan biaya anak. Tulis semua, lihat angkanya, dan buat timeline kapan lo bisa mencapai itu. Kedua, diskusikan kondisi finansial secara terbuka dengan pasangan. Ini percakapan yang tidak romantis tapi paling penting. Berapa penghasilan masing-masing, berapa tabungan, berapa utang, siapa yang akan kelola keuangan rumah tangga, bagaimana kalau salah satu kehilangan pekerjaan. Semua harus disepakati sebelum akad. Ketiga, tentukan biaya nikah yang sesuai kemampuan, bukan ekspektasi lingkungan. Ini yang paling susah di Indonesia. Tekanan sosial untuk punya pernikahan yang meriah itu nyata. Tapi pernikahan mewah yang dimulai dengan utang, itu bukan awal yang baik. Pernikahan sederhana dengan fondasi finansial yang kuat, jauh lebih bermartabat. Keempat, bangun dana darurat pasangan sebelum menikah. Minimal 6 bulan pengeluaran bersama. Karena tahun pertama pernikahan itu penuh kejutan biaya yang tidak terduga. Dan tanpa buffer, setiap kejutan itu bisa jadi sumber konflik. Kelima, naikkan penghasilan sebelum naikkan gaya hidup pernikahan. Kalau gaji lu masih jauh dari angka yang dibutuhkan, fokus dulu di sana. Minta kenaikan gaji, cari penghasilan tambahan, mulai sesuatu yang bisa tumbuh. Bukan karena cinta harus menunggu uang, tapi karena cinta yang dibangun di atas fondasi yang kuat, akan jauh lebih bertahan lama. Gaji lu nggak cukup buat nikah. Titik. Tapi ini bukan kalimat untuk menghentikan lu. Ini kalimat untuk memulai percakapan yang paling penting, yang perlu lo lakukan dengan diri lu sendiri, dan dengan pasangan lu. Karena menikah bukan finish line, itu starting line. Dan lo mau mulai lomba itu dengan kondisi terbaik yang bisa lo siapkan. Bukan karena pernikahan lo harus sempurna, tapi karena orang yang lo cintai layak untuk mendapat versi terbaik dari persiapan lo. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger. Sampai tengah malam berikutnya.